banget ya udah mau aku wawancara. Jadi wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bela negara. Tema kita kali ini tentang di tengah permasalahan bangsa yang ada, bagaimana sih cara menanamkan nilai juang 45 pada generasi muda di era digital. Sebelumnya, boleh aku minta kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo. Nama aku Afif Melani dengan NPM 250 120 10389. Aku dari Prodi Manajemen. Halo Afif. Halo. Jadi sebelum masuk ke pertanyaannya, aku jelasin dulu ya. Nilai juang 45 itu kayak semangat persatuan, rela berkorban, kerja keras, dan pantang menyerah yang ditunjukkan oleh pejuang kita dahulu. Nah, kalau diumumin ke kondisi sekarang, permasalahan bangsa tuh kan banyak. Contohnya kayak intoleransi, hoax di media sosial, menurunnya rasa nasionalisme, sampai isu korupsi. Semua ini penting banget buat generasi muda, termasuk kita, buat bisa ngehidupin lagi semangat juang itu. Tapi ya dengan cara yang relevan sama zaman sekarang. Jadi, kalau menurut kamu nih, gimana sih cara nanemin semangat juang itu? Kalau aku sih ngelihatnya dari sisi ekonomi kan, permasalahan bangsa sekarang kan banyak yang nyangkut ke situ, kayak korupsi, kesenjangan sosial dan ekonomi, bahkan sampai mental konsumtif. Nah, generasi muda bisa mulai dari hal kecil, contohnya dengan mendukung produk lokal. Oh, jadi semacam perjuangan ekonomi gitu ya? Iya, kayak bikin bisnis yang ngangkat produk lokal atau promosiin UMKM lewat digital marketing. Itu udah bentuk perjuangan kan? Keren sih, jadi semangat juang bukan cuma soal perang, tapi juga bikin bangsa mandiri secara ekonomi. Nah, bener banget. Oke, makasih banyak ya udah sharing. Semoga makin banyak anak muda yang sadar pentingnya kemandirian secara ekonomi. Amin, sama-sama. Bye-bye. Halo, makasih banget ya udah mau aku wawancara sebentar. Jadi wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bela negara. Temanya itu tentang di tengah permasalahan bangsa yang ada, bagaimana cara menanamkan nilai juang 45 pada generasi muda di era digital. Sebelumnya, boleh aku minta kamu memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Halo, oke, aku mau kenalin diri dulu ya. Kenalin nama aku Muhammad Alif Hakim dengan NPM 248301017. Terus aku dari Fakultas Ilmu Komputer dan prodiku Sains Data. Oke, kalau ngomongin tentang nilai juang 45 nih, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran soal perjuangan fisik, kayak perang atau senjata. Padahal menurutku maknanya lebih luas, misalnya kerja keras, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Nah, sekarang masalah bangsa banyak banget mulai dari hoax, intoleransi, sampai budaya instan yang bikin anak muda gampang menyerah. Menurut kamu, bagaimana sih cara anak muda sekarang untuk menanamkan semangat juang itu di era digital? Berarti ini aku melihatnya dari perspektif jurusan aku aja ya sebagai sains data ya. Anak muda sekarang kan banyak banget tuh bisa mengakses informasi dari internet dengan mudah dari media sosial atau aplikasi digital lainnya. Nah, semangat juang 45 ini bisa kita tanamkan lewat cara bijak mengelola informasi. Misalnya kayak jangan gampang kita kayak terprovokasi atau percaya dengan hoax. Terus kita juga harus mengolah informasi itu dengan benar, kayak aktif mencari data yang valid gitu. Atau kita juga bisa mungkin membuat konten-konten edukatif yang bisa membantu masyarakat untuk memahami info secara benar dan valid gitu sih. Jadi semangat juang tuh juga bisa kelihatan dari gimana kita bijak dan cerdas pakai media sosial ya? Betul banget, contohnya kalau bikin analisis data atau proyek digital, jangan cuma mikirin nilai praktikumnya aja, coba kita pikirin juga dampaknya buat masyarakat. Terus kayak kontribusi apa sih yang bisa kita berikan dengan karya-karya kita tuh terhadap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi sekarang semangat juang 45 tuh bisa ditunjukin lewat konsistensi kita, tanggung jawab, dan bikin hal-hal yang bermanfaat buat orang lain. Ya, benar banget. Bisa dibilang gitu sih. Kalau dulu kan pejuang angkat senjata kan, sekarang kita kan kita Gen Z ya, jadi kita bisa mengganti istilah angkat senjata itu dengan membawa informasi-informasi dan analisis data yang benar ke masyarakat, dan kita juga bisa membuat karya-karya digital yang bermanfaat yang bisa ngebantu Indonesia ini lebih maju gitu ke depan.
Jadi kesimpulannya, semangat juang 45 nggak harus selalu soal sejarah masa lalu, tapi bisa diterapkan di kehidupan modern, misalnya lewat literasi digital, proyek data yang bermanfaat, atau konten edukatif yang positif. Makasih banget ya udah berbagi insight, semoga makin banyak generasi muda yang sadar pentingnya perjuangan ini. Oke, amin. Makasih juga ya udah mau ngajak aku ngobrol. Oke, sama-sama. Dadah! Halo, makasih banget ya udah nyempetin waktu buat aku wawancarain sebentar. Jadi video wawancara ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bela negara. Topiknya tuh tentang di tengah permasalahan bangsa yang ada, bagaimana sih cara kita menanamkan nilai juang 45 pada generasi muda di era digital. Nah, sebelum masuk lebih jauh, boleh kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh banget dong. Halo, aku Nadia. NPM-ku 23051010061. Aku dari Fakultas Arsitektur dan Desain, Prodi Arsitektur. Oke, salam kenal Kak Nadia. Iya, salam kenal. Oke, jadi kalau ngomongin tentang nilai juang 45 tuh sebenarnya nggak melulu soal perang atau bambu runcing kan, tapi lebih ke sikap, kayak contohnya kerja keras, pantang menyerah, dan juga rasa cinta tanah air. Nah, kalau kita tarik ke kondisi sekarang, masalah bangsa tuh banyak banget sebenarnya, mulai dari hoax, intoleransi, bahkan sampai ke generasi muda yang makin jauh sama budaya sendiri. Nah, kalau menurut Kak Nadia sendiri nih, anak muda zaman sekarang tuh bisa nggak sih menanamkan semangat juang itu dan lewat cara apa? Kalau aku sih ngelihatnya dari bidang desain ya. Sekarang kan banyak banget anak muda yang sibuk ngejar tren luar negeri. Padahal identitas lokal kita tuh keren-keren banget juga loh. Menurutku perjuangan kita sekarang ya dengan cara ngangkat budaya Indonesia lewat karya. Oh, contohnya gimana tuh kalau boleh tahu? Misalnya nih, bikin desain suatu interior atau arsitektur yang modern, tetapi tetap ada sentuhan rumah adat atau ornamen tradisional. Atau di bidang desain grafis contohnya, kita bisa bikin konten digital yang pakai elemen-elemen khas Indonesia gitu, kayak batik, wayang, atau aksara Nusantara. Jadi sambil bikin karya, kita juga sekalian kenalin identitas bangsa ke publik, bahkan bisa sampai ke dunia luar. Wih, keren. Jadi kalau aku tarik kesimpulan, intinya tuh kita sebagai generasi muda juga bisa mengimplementasikan semangat juang 45, tapi melalui nilai-nilai kreativitas. Contohnya kayak terus berkarya dan tetap bangga sama jati diri bangsa. Bener nggak, Kak? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau dulu pejuang ngangkat senjata, sekarang kita ngangkat karya. Sama-sama buat jaga dan angkat nama bangsa, cuma caranya aja yang beda. Oh, aku setuju banget sih. Makasih banyak ya Kak udah sharing. Semoga makin banyak generasi muda yang sadar kalau karya kreatif mereka itu juga bisa jadi bentuk perjuangan buat bangsa. Amin. Makasih juga ya udah ngajak aku ngobrol bareng. Sama-sama. Dadah.